Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Anjit dari kelas 6A IPS. Hari ini saya akan mendongengkan tentang cerita rakyat Sumatera Selatan yang berjudul Asal Mula Pulau Kemarau. Dahulu kala di Kerajaan Sriwijaya ada seorang putri yang sangat cantik. Nah, putri itu bernama Putri Siti Fatimah. Kecantikan dan kebaikan budinya sangatlah terkenal di mana-mana. Tapi tak seorang pun yang berani datang untuk melamar sang putri. Karena sang raja ingin putrinya menikah dengan seorang keturunan kerajaan juga. Di suatu hari, datanglah seorang pemuda yang bernama Tang Bun An. Pemuda tersebut datang dari kerajaan Cina untuk berniaga di kerajaan Sriwijaya. Lalu menghadaplah kepada sang raja. Paduka, kedatangan hamba di sini adalah untuk berdagang. Untuk itu, hamba mohon Paduka memberikan izin kepada hamba untuk tinggal dan berdagang di kerajaan ini. Paduka pun memberikan izin kepada Tang Bun An untuk berdagang dan berniaga. Baik, saya akan menyetujui Anda untuk berdagang di kerajaanku, asalkan dirimu bisa membayar pajak dari hasil perdagangan yang dilakukan. Ternyata perdagangan yang dilakukan oleh Tang Bun An pun ternyata sangatlah laku keras. Akhirnya Tang Bun An pun selalu rajin memberikan pajak kepada kerajaan Sriwijaya. Pada suatu hari, Tang Bun An pun datang ke kerajaan Sriwijaya dan tidak disangka Tang Bun An bertemu sang putri Siti Fatimah. Ternyata Tang Bun An pun jatuh hati kepada sang putri Fatimah dan menjalani hubungan kasih. Pada suatu hari, Tang Bun An pun datang ke kerajaan untuk meminta izin kepada sang raja. Paduka, kedatangan hamba kemari karena hamba ingin mengutarakan isi hati hamba, yaitu ingin meminang Putri Siti Fatimah untuk menjadi istri hamba. Nah, Raja Sriwijaya pun berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Tang Bun An adalah seorang putra dari kerajaan Cina. Jadi ia menyetujuinya, tapi dengan beberapa persyaratan. Anak muda, aku tahu kamu sangatlah baik. Aku tidak keberatan putriku menikah denganmu. Namun ada beberapa persyaratan yang harus kamu penuhi. Persyaratannya adalah kamu harus memberikanku 9 buah guci
berisi emas. Dan akhirnya pada waktu itu pun Tang Bun An menyetujui apa yang telah diberikan persyaratan oleh raja. Nah, Tang Bun An pun menyanggupi syarat tersebut yang diajukan oleh raja, lalu menghubungi orang tua dari negeri Cina. Orang tua Tang Bun An pun merestui mereka, namun sayangnya orang tua dari Tang Bun An tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya dan putri Siti Fatimah. Lalu mereka mengirimkan utusan mereka untuk mengirimkan guci-guci yang berisi emas tersebut. Utusan kerajaan pun datang. Utusan kerajaan datang membawa guci-guci yang berisi emas di dalam kapal. Untuk melindungi guci-guci yang berisi emas tersebut, ternyata guci tersebut ditutupi oleh sayur sawi yang telah busuk di atasnya. Nah, pada waktu itu kapal pun datang sampai ke dermaga kerajaan Sriwijaya dan disambutlah oleh Tang Bun An. Kedatangannya. Nah, dia pun memeriksa dan menanyakan kepada para prajuritnya, "Di mana kau menyimpan," katanya, "guci-guci tersebut?" "Itu Baginda, saya tempatkan di kapal tua yang di dalam kamar kapal tua tersebut." Dan Tang Bun An pun masuk ke dalam kapal tersebut. "Hah? Mengapa? Isinya kok hanya ada sayur sawi yang telah busuk, bukannya emas di dalamnya?" Dan akhirnya Tang Bun An pun bingung karena melihat yang ada di dalam guci tersebut hanyalah ada sawi. Nah, akhirnya Tang Bun An pun membuang semua guci yang ada tersebut ke dalam sungai. Jebur. Ternyata pada tinggal satu lagi yang tersisa gucinya. Nah, pada waktu itu Tang Bun An ingin menjatuhkan guci tersebut ke sungai, tapi sayangnya kakinya tersandung. Jeduk. Dan ternyata pecahlah guci tersebut. Ternyata di dalam guci tersebut ada emas-emas yang disimpan oleh orang tuanya. Barulah Tang Bun An sadar bahwa ia telah berburuk sangka. Ternyata di dalam guci tersebut terdapat emas-emas. Dan akhirnya Tang Bun An pun menyadari hal itu. Lalu Tang Bun An pun melompat ke sungai tersebut untuk mencari guci-guci yang telah dibuangnya. Jebur. Dia pun lompat ke sungai tersebut bersama dengan para pengawal-pengawalnya. Tak disangka pada waktu itu pula Putri Siti Fatimah yang sejak tadi melihat kejadian tersebut berlari dari pinggir sungai Musi sambil menunggu calon suaminya muncul dari permukaan sungai Musi. Namun sampai jelang sore, Tang Bun An pun tak pernah
terlihat. Akhirnya sang putri pun dengan beberapa dayangnya berniat mencari calon suaminya tersebut. Mereka pun berniat akan melompat ke Sungai Musi. Sebelum melompat, Tuan Putri berpesan pada dayang-dayangnya yang tinggal, Tuan Putri pun berpesan kepada dayang-dayangnya, jika nanti kalian melihat tumpukan tanah di permukaan sungai, itu adalah kuburanku, kata Tuan Putri sambil menjeburkan dirinya ke dalam sungai. Jebur, dia pun tenggelam ke sungai untuk mencari Tambun An. Tidak disangka tak ada seorang pun yang kembali ke permukaan. Beberapa hari kemudian, di tepi Sungai Musi muncullah tumpukan tanah yang menyerupai sebuah gundukan. Semakin hari semakin luas. Hingga menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat memberi nama pulau tersebut dengan nama Pulau Kemarau. Karena kondisi pulau tersebut tidak pernah terkena sedikit air dari Sungai Musi. Di pulau tersebut terdapat sebuah gundukan tanah yang sangat besar yang diyakini merupakan makam dari Putri Siti Fatimah. Selain itu juga ada gundukan-gundukan kecil di pulau tersebut yang diyakini merupakan kuburan dari para dayang-dayang putri yang ikut juga menceburkan diri ke sungai untuk menyusul Tuan Putri. Kini Pulau Kemarau menjadi salah satu objek wisata yang ada di kota Palembang. Setiap perayaan Cap Gomeh, banyak warga keturunan Cina yang datang untuk sembahyang. Mungkin cerita saya cukup sampai di sini. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.